kenyataannya bahwa manusia pun ya punya limitasi dan tidak semua orang bisa menciptakan karya yang begitu hebat gitu ya. Hmm. Hmm, Nah, hmm, dengan si apa Gen AI ini yang sekarang tuh begitu dahsyatnya hmm, masuk dan langsung menurut gue sih sangat mendisrupsi hmm. proses content creations gitu ya. Iya. hmm. Uh, banyak hal yang akan berubah sih. Halo teman-teman, Kelom Pencapir kelas Sabtu, apa kabar? Halo, halo. Hai, kabar Sehat-sehat baik semua? dong. Kabar baik Kabar ya? Alhamdulillah. baik, luar biasa. Luar biasa. Senang sekali ketemu dengan teman-teman ini dalam suasana yang sehat-sehat semua. Ya, kita sangat senang. Dan kita juga senang karena hari ini menurut gue ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya. Sangat menarik. Kita ingin membuka ya, saya ingin membuka sebelum kita cerita apa-apa, kita ingin membuka dengan sebuah gambar. Ya, ini sebuah gambar yang silakan teman-teman memberikan pandangan ya. Nah, ini gambar nih. Ini kita tuh kayak gini ceritanya nih. Ya. Coba tebak yang mana siapa ya. Ini kayaknya semua orang yang agak saling tidak bertatapan gitu ya, tapi menarik ya. Tampak kosong nih. Tambah kosong. Ya. Mungkin depan kosong. Pasti yang Mungkin megang itu apa namanya MacBook, Edwin, ya oh, kan? Nah, Ebin dia megang oke, MacBook. oke. Sekalian ya ngecek Iya. ini apa namanya recording. Oke. Nah, karena teman-teman mungkin akhir-akhir ini sering disuguhkan dengan gambar-gambar yang model kayak gini ya, ya nggak sih? Keluar-keluar gitu. Jadi ini gue mau cerita juga nih ya, juga cerita pengalaman juga, baru aja 2-3 hari yang lalu lah. Jadi kita mau ada main badminton bersama, ya. Hmm. Kita mau main badminton lah di sini gitu ya. Terus gitu, ayo datang-datang. Terus kita bikin pengumuman, ya bikin kayak gini juga. Badminton ada gambar pialanya apa segala macam gitu. PPI gitu. Aduh, asik banget. Cuman maksudnya banyak banget apa namanya gambar-gambar bersilueran, gambar-gambar yang modelnya gini dan apa sih gambar-gambar ini ya? Mungkin ini kita pengen pengen tahu juga kenapa bisa ada dan mungkin teman-teman udah ada yang coba juga, tapi kalau untuk yang belum di sini kita mungkin akan ngobrol karena kita teman-teman kelompok pencapir kita tuh sedang memasuki sebuah era baru dalam kreativitas menurut gua ya. New era. New era, new era, New Balance dan eh, Jadi- boot boot yang anti itu semua Oh ini, aduh apa apa? yang khusus lah Yang ada, pokoknya anti air ya. yang ada sentiannya kan Iya, sebetulnya si dari bootnya. nanti aja betul. Gitu. Jadi kita masuk ke dalam era kreativitas yang baru nih ya. Jadi kalau zaman teman-teman dulu waktu kelompok capir ya, zaman kelompok capir kan mungkin suka gambar, ya, suka coret-coret apa segala macam. Ini sebuah peradaban baru di mana kita bisa menceritakan apa yang pengen kita visualisasikan ya, gitu ya. Itu Hmm. mungkin salah satu new era bener nih. Gitu. Nah, tapi kita ingin mulai dengan gambar ini dan kita akan coba tanya pembuatnya. Gini, gimana Ki? Lu apa yang lu bilang sehingga muncul begini ini? Apa yang lu minta mesin untuk mencoba memvisualisasikan keadaan? Gimana gimana Ki? Ya, ini sebenarnya tertrigger eh, tadi subuh gitu ya. Hmm, Pada hmm, saat kita janjian mau hmm, rekaman podcast hmm. dan Iwan memberikan gambar GIF orang siap gitu. Jadi, oh ya, gue juga harus memberikan sebuah gambar. Itu Oke, bukan orang, itu Pepe the Frog. Ah, the Frog. Jadi gue juga harus memberikan gambar oke, oke. gitu. Hmm. Nah, ini dibuat pakai Chat GPT, ya Chat GPT dan khususnya DAL DAL-I ya, DAL-I itu ininya apa namanya? Apa istilahnya Wan kalau itu Wan? Eh, ya si generatif AI-nya ya. Ya, ya, nama Gen AI-nya yang buat khususnya meng-create gambar. Hmm. Dan ini gue bilang apa promnya ya? Pokoknya gue minta bikin foto Hmm. 3 orang Hmm. pria Indonesia paruh baya dengan
Serius lu Versi separuh baya? separuh baya. Menggunakan kacamata, Oh, oke. memakai kaos hitam dengan Hmm. tulisan kelas Sabtu. Nah, tapi kalau Hmm. kita perhatiin, nggak semuanya benar ya tulisan kelas Sabtunya ya. Cuman yang kiri doang yang benar, tengah Oh iya. salah, yang Oh, Kelas kanan juga Sabtu. salah. karena Oh kelipet itu. Kelipet itu. Sabatu gitu kan. Oh iya Kelas betul. Sabatu. Oh. Jadi bisa juga ada ini ya, Banget, sebuah banget. ini ya. Akurasi tulisan kalau gue bilang masih masih Betul. kurang bagus di AI. Berapa kali gue coba Ya, minta yang betul. ada tulisan tuh kurang kurang bagus lah. Betul. Bukan Gitu, hanya Bin. tulisan sih, ada kemarin juga yang gue yang jadi ingat yang badminton itu. Jadi Mm-mm. dianya tuh lagi nggak gini ya, gini. Mm-mm. Tapi dia pegang cuman gagangnya doang, raketnya nggak ada gitu. Tapi kelihatannya kayak lagi main badminton gitu. Oh gini. Hmm. Tapi banyak lock gitu. Ya Jadi bahkan di beberapa kali ada yang kalau diperhatiin detail, misalkan jarinya ada yang salah. oh Ini kan kayak satu dua tiga. kayak kalau ini kita pernah enam coba enam dihitung, nih, satu dua 6 Itu tiga. enam, jarinya. Oh iya itu enggak enam deh. ya Jen. Iya. Satu Satu dua dua tiga tiga empat empat. lima enam, ada satu lagi di sini benar. Kalau main Iya. piano lebih jago ya. Iya benar. Ini Ebin nih harusnya nih. Tukeran Jadi dia banyak yang salah-salah gitu, ada podcast. salah-salah gitunya lah. Gitu Hmm. ceritanya, Bin. Tapi menyenangkan lah untuk orang yang Hmm. demen sama image. Gue termasuk yang demen banget ya, Iya iya. apa sama image. Jadi lumayan Hmm. inilah, lumayan happy bikin macam-macam Hmm, hmm, hmm. gitu ceritanya. Nah, Jadi kan kemarin, oh ya cerita sedikit, Bin. nah gimana Kemarin gimana kan gue gimana. habis presentasi. Hmm. Jadi pokoknya sebelum presentasi gue bikin lah si gambar orang presentasi dengan Hmm. baju yang mau gue pakai gitu. Itu tuh Hmm. udah happy banget tuh, achievement gue banget lah. Jadi avatar gue di layar Hmm. tuh Hmm. sama dengan pakaian gue gitu. Pakaiannya, oke. Dan karena gue seneng fotografi juga kan, jadi pada saat itu gue nggak bawa kamera lah, gue di depan. Hmm. Dan ada teman gue jadi moderatornya. Hmm. Jadi gue pas lagi during Hmm. pembicara, ada 3 pembicara, jadi kan Hmm. nggak gue terus ngomong kan. Hmm. Jadi pada saat orang lain bicara, gue bikin image Hmm. AI dengan si temen gue ini, si Maya, Hmm. dengan tampilannya dia saat itu gitu. Gue Oh. bikin avatarnya. Jadi Itu ya engaging gitulah. sekali ya. Jadi Jadi enggak maksudnya ternyata ya, ya untuk kayak seminar gitu-gitu jadi bikin seru kan? lumayan, lumayan. Bikin seru, bikin seru. Ya bikin inilah, bikin orang ketawa lah seenggaknya. Hmm. Halo, halo. Terus, terus, terus. Halo. Iya, 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 iya. Oke. Sorry, Oke, internetnya terus. up and down. Hmm. Gitu, Bin, ceritanya. Asik, Tadi asik. gue pamer dikit dong, boleh ya? Ah, Boleh boleh kasih lihat dong, ya? boleh dong. Boleh Nah. dong, share dong. Eh. Oh, Jadi ini pas tapi ini bagus lu bagus bagus. Lu bikin langsung ini ya, apa namanya pada saat itu ya? Enggak Pada sih, sebelum gue presentasi, gue bikin lu udah dulu si siapin ya, gambar. karena udah tahu ya. Iya, lebih tepatnya adalah sehari atau 2 hari sebelum presentasi, gue udah menyiapkan bahwa gue akan presentasi menggunakan outfit ini. Oh. Gitu, yang cukup detail. Terus gue minta si AI, gue kasih prompt. Sebenarnya kalau muka, gue berapa kali mencoba mendefinisikan muka di AI itu susah banget ya. Jadi ya udahlah, gue bilang apaan aja. Tapi yang penting baju sama, celana sama, sepatu sama. Kalau lo perhatiin sebenarnya ini kebetulan tangan gue kepotong aja, tapi gue pakai gelang yang sama persis sama ini. Oh, iya, asik, asik. Sama pakai jam hitam yang nggak begitu kelihatan gitu. Jadi gue mendefinisikannya detail banget. Harus detail Celana ya. Okay. celana biru navy, kaos hitam, terus Sepatunya lo bilang gitu. Sepatu iya, Onitsuka Tiger warna ini gitu. Iya, warna biru navy dengan corak putih, gue bilang gitu. Oh. Gitu. Yeah. Jadi dia Pintar, sebenarnya perbendaharaan Onitsuka juga lumayan. Kalau gue Lumayan, bilang putih dengan garis Tosca tuh persis sama Onitsuka gue yang warna putih gitu. Oke. Gitu. Tapi lucunya ya, dengan begini sih sebenarnya orang nggak peduli lagi masalah wajah. Ada ini komentar orang-orang rata-rata adalah rambutnya beda kata dia gitu. Gue bilang rambut gue lebih tipis. Gue udah minta tipis tapi dia setipis-tipisnya AI segini. Segini. Ya lumayan seru lah buat bercanda-bercanda. Menarik. Engaging. Jadi apa? Jadi icebreaker-nya enak. Iya, buat icebreaker lah kira-kira. Oke, mungkin sebelum kita cobain ke lebih jauh ya, gue pengen ini dulu deh, apa namanya? Menurut lu apa yang akan jadi berbeda ya
Karena ini menurut gue cukup game changer ya. Sesuatu yang sebenarnya sebelumnya lu harus, misalnya contoh aja ya, biasanya kalau kita mau bikin presentasi atau bikin apalah proposal atau apa, biasanya kita nyari image ke Iya, betul. Google, tak 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 tak, image ini. Sekarang lu nggak harusnya lu cerita aja, gue pengen ini gambarnya kayak gini nih, itu jadi beda. Itu kan mungkin jadi behavior apa namanya dalam bikin presentasi kan jadi beda juga kan. Jadi lu bisa ide-ide gila kan kayak gitu. Iya. Nah, menurut lu ada nggak ya? Mungkin Iwan atau Raki boleh boleh share nggak? Menurut gua ini yang akan agak akan jadi berbeda banget nih ini gitu. Landscape dari cara kerja lah yang Ya, simple. Gimana, Wan? gue sebetulnya jadi keingetan film I, Robot Oh yang ya. Will zaman dulu. Will Jadi Smith. dia tuh ngobrol, Oh. dia ngobrol sama si salah satu robotnya gitu ya. Ya dia bilang kan si Will Smith tuh nggak ngobrol sama si robotnya, nggak encounter bahwa lu tuh sebenarnya bukan sentient beings gitu. Lu tuh apakah lu bisa bikin simfoni musik? Apakah lu bisa Hmm. bikin lukisan gitu ya. Hmm. Terus sama si robotnya dibalikin ke si Will Smith-nya. Hmm. Can you? Jadi sebetulnya cuma jadi si Will Smith ya itu kan jadi mempertanyakan kayak capability dia itu seperti apa sih itu si artificial intelligence itu. Tapi sebetulnya ya, kenyataannya bahwa manusia pun ya punya limitasi dan tidak semua orang bisa menciptakan karya yang begitu hebat gitu ya. Nah, dengan si Gen AI ini yang sekarang tuh begitu dahsyatnya masuk dan langsung menurut gue sih sangat mendisrupsi proses content creations gitu ya. Iya. Banyak hal yang akan berubah sih, terutama di area yang sifatnya balik lagi ke area content creation, video, musik, audio. Audio kan musik udah bisa bikin di generate juga sama AI, Ben. Terus paling lu yang paling apa ya, bukan lucu ya, menarik ya. Jadi waktu itu pernah ada kontes, gue lupa ada kontes ataupun eksibisi art gitu ya. Terus salah satu lukisan yang menang itu gitu ya, ternyata adalah diproduce dari AI oleh Midjourney. Coba lu boleh tolong buka, Ben, Apa Google namanya? Midjourney AI, gue lupa ini ya. Mid. Mid Midjourney. Jadi ini kalau dari sisi eh, akurasi dan konten yang diproduce, menurut gue sih ini lebih superior daripada si DALL-E atau Coba-coba ya, gua buka ya. Cing cing enggak. cing 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 cing. Nah, ini si website-nya, coba lu googling aja. Maksudnya Oh, gua dia harus tulis sesuatu atau Enggak, di Google aja, di Google oh di search. Google Midjourney. Oh, Midjourney AI apa ya? ini. win competition gitu. Win Competition, ya painting competition. painting competition. Oh, Lihat AI gambar. generated ini ya. Ya itu. Nah, ya itu. An AI generated picture won an art prize. Artists aren't happy. Nah, coba lu lihat ini. Nggak ada yang nyangka bahwa ini diproduce sama AI kan sebetulnya. Tapi memang gila sih ya. Karena kalau Begitu Gila. as realistis long ya. as kita bikin dengan prompt yang sangat detail, gambarnya gini, terus kan bisa di apa namanya? Bisa di enhance lagi kan? Ya, dengan spesifik style gitu ya. Coba ininya diginiin, cowok misalnya jumlah orangnya ditambahin, shade-nya dia digini gitu, stylenya gini, gila Jadi ya. autentikasi dan mungkin definisi art tuh mungkin kedepannya akan berubah sih. Kayak kecuali sesuatu yang emang udah jadi legacy dari zaman dulu gitu ya. Cuman kayak mungkin orang sekarang bisa bikin continuation dari karya-karyanya, misalkan apa? Yang orang-orang yang udah meninggal ya. Iya, gitu. Rembrandt mungkin dibikin di recreate lagi di installnya dengan apapun itu. Dan nggak cuman hanya kayak lukisan, baik lagi kayak video pun udah bisa dengan si AI itu. Ya mungkin kalau yang kita paling ingat adalah Fast and Furious, siapa yang meninggal tuh?
Oh ya ya ya. Ya, John, ya itu si wajahnya kan di embed ya. dengan AI gitu ya. Jadi kayak kita bisa reviving orang-orang yang mungkin udah nggak ada gitu, jadi part of dari si si scene-nya itu. Benar-benar. Dan Jadi, menurut gue ya, satu lagi menurut gue ini adalah awal mula dari eh, ide gila holodeck. Kalau lu oh iya pernah betul. nonton, Star ya, Trek ya. pernah nonton Star Trek ya, Iya. gimana maksud si Iya, iya, si, iya, si, betul. si komputer itu mengenerate sesuatu hanya dengan programming ataupun definisi kita aja gitu. Ini udah sebuah langkah ya, karena kan dulu kan, oh holodeck, oh bisa jadi gitu. Terus kan kalau itu kan udah bisa ada kursi ya kursi bener gitu ya, tumbuhan-tumbuhan bener. Tapi ya mungkin itu perkara waktu mungkin ya, gue nggak tahu juga mungkin ya. Ada 3D apa tuh namanya? 3D printing ya. Ya, Kalau ada bisa speed up sedikit gitu, oke kita mau bikin kayak gini, artnya udah jadi, bikin 3D-nya, 3D print, terus apapun yang diimajinasikan mungkin bisa bisa jadi kali ya. Iya. Menarik, 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 menarik. Artists aren't happy, betul, betul. Ini kalau apa namanya? Karena ini akan ya mungkin akan sebuah sebuah kerangka baru sih ya dari sini. ini jadi mempertanyakan juga bahwa eh, bukan relevansi ya. Hmm. Skills apa sih yang kedepannya sebenarnya dibutuhkan untuk Hmm. mengenerate suatu konten gitu ya. Baik itu misalkan kita sebagai seorang artis ataupun Hmm. apapun gitu ya dengan suatu skill tertentu. Hmm. Tapi balik lagi sih si Gen AI ini balik lagi dia kan diproduce dari example of works yang Betul. yang di dia gitu ya. Hmm. Semua semua konten dari si Gen AI itu sebetulnya nggak ada yang betul-betul original ke Hmm. create dulu bahwa ini jadi sesuatu gitu. Tetap ada referensinya gitu. Hmm. Cuman permasalahannya adalah proses content creation kita pun sebagai manusia kan sama-sama aja ya. Betul. Awalnya kita pasti meniru punya Hmm. dari orang lain ataupun dari Hmm. model tertentu. Sehingga akhirnya kita menemukan model kita sendiri. Ya Hmm. mungkin kedepannya ya si AI pun bakalan seperti itu. Yang gue rasa ya. Iya. Mungkin juga jadinya ini apa namanya? Gue lagi mikir dari konteks musik sih ya. Hmm. Jadi terus dari gitu pertanyaan Wilsip, can you akhirnya kan memang ini si mesin ini itu akan bisa kan kita bisa train ya mungkin ya. Jadi misalnya ya memang pada saat ini bikin musik dia nggak bisa langsung gitu, tapi kalau dilatih, oke, lu coba belajar dulu musik beatnya lagu disco misalnya. Hmm. Oke, kayak gini. Ah, kurang. Coba diberesin lagi. Jedet-jedet bikin. Nah, bagus nih. Coba dengerin Earth, Wind and Fire. Oh, kayak gini. Coba lu dengerin lagi musik diskonya Bee Gees gitu. Oh, kayak gini. Nah, coba lu Hmm. bikin sekarang dengan tema begini-begini. Ya bisa diajarin ya, jadi juga mungkin ya. Ya, ya, Iya, Jadi betul. walaupun jadi awalnya jangan gini, kurang asik lu begini aja gitu. Jadi sebuah proses apa namanya? Ya proses ya create ya creating some form of art itu ya mungkin ya, nggak bisa langsung sekali, tapi betul. dengan pelatihan yang cukup mungkin ya si mesin ini bisa create something yang nggak enak Iya. lagunya, coba Ya, kayak gini, lumayan lumayan, coba lagi coba bikin lagi. Dan ini nggak ada kayak agency yang bisa revisi maksimal 2-3 kali kan, ini coba revisi 1.000 kali ya, sok aja ya. gitu. Tapi kalau dari yang lu bilang, Bin, maksudnya dengan si orang itu mentrain gitu ya, Hmm? terus kemudian mendirection dari si AI itu sebenarnya itu menunjukkan superioritas kita sebagai being yang punya rasa gitu. Betul. Mana yang lebih enak, mana yang enggak gitu. Yang mungkin itu nggak dimiliki sama si AI saat ini sih. Ya, gua nggak tahu ya, nggak tahu belum ya. Gua nggak Ya, tahu juga tuh. ya, Ya, mungkin apakah suatu saat mereka akan punya taste gitu ya? Gua nggak ya, ngerti juga. Oh, mungkin kalau di train si mesin itu jadi ada mesin yang punya taste dan ya maksudnya bukan punya taste ya, punya taste seperti A, ada punya taste seperti B. Jadi akhirnya kita ketika misalnya contoh, gue mau bikin rumah dong, oke. Lu mau pakai taste-nya apa? Gue taste-nya Scandinavian minimalis, ya udah pakai mesin ini. Ini di trainnya soalnya taste ini gitu.
Jadi dia akan ngasih taste gini 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 gitu. Oh enggak, gue mah pengen gotik gitu. Ya udah kayak begini gitu. Gue pengen apa Art Deco gitu. Ada mesinnya ini udah ditrain oleh si itunya sesuai dengan Art Deco gitu. Iya, iya. Tapi memang ini apa namanya kalau gue bilang ilmu dasarnya adalah ilmu pattern ya. Jadi Betul. dia memahami pola gitu. Pola itu yang dia coba buat atau recreate lagi. Emang luar Iya. biasa banget sih. Luar Tapi biasa banget. jadi memang kita namanya juga artificial intelligence ya, kita memang meng-create similar dengan kita karena ini adalah ya seperti kita educate kan. Jadi proses education gitu. Pertama lu belajar kayak gini, oh kayak gini, lu masih kurang bagus, di-edit ini lagi. Belajar dari tempat lain, ambil reference mungkin cuman ini akselerasi pembelajarannya ya mungkin bisa 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 jadi ini gitu ya untuk create something. Iya. Asik. Tapi mungkin kenapa akhirnya make sense bahwa statistik itu adalah sebagai dasar dari semua machine learning dan AI ini kan. Karena kalau Karena dipikir bahwa kita waktu membuat sesuatu kan sebetulnya semua itu pakai rasa atau di di generalisasi lagi lebih ke kira-kira. Ini kira-kira ya, kira-kira pas ya, gitu. Nggak ada yang exact sebetulnya. Dan sebetulnya statistik pun sama kan. Generalisasi kira-kira ini pas atau ya, enggak, ataupun ngelihat kecenderungannya gitu ya. ya, Nah, ya ya akhirnya mungkin yang perlu kita pahami ke depannya gue rasa sih kayak kita perlu ngerti statistik yang mungkin tapi mungkin itu terlalu teknis. Cuman yang nggak akan bisa kalah kita sebagai manusia adalah bagi lagi sih rasa ataupun taste-nya itu pasti itu di inherent dari masing-masing orang sih. betul. Akhirnya memang memang mungkin ya. Cuman gue tuh ya tertrigger ketika lu bilang bahwa can you dan bahwa proses manusia itu karena kan taste kita itu kan terbangun juga karena pattern pola dan statistik juga kan. Dan begitu juga intuisi kita kan. Intuisi kita Ya, tuh kan adalah ini kayaknya karena terbangun dari pattern-pattern yang mungkin kita udah punya ya. Mungkin ya. ya. Ya Dari apa yang salah kita satunya terekspos gitu. selama kita hidup gitu Betul. kan sebetulnya. Jadi misalnya kenapa saya suka nasi goreng gitu? Karena dari kecil sukanya memang nasi goreng. Oh kayak gini ternyata. Oh kayak gini ya nasi goreng. Jadi suatu saat musim mungkin akan bisa memberikan judgement terhadap Hmm. ya apa namanya jadi juri misalnya gitu. Bahwa ini lu dibikin sebuah kayak gini dia akan. Jadi juri-nya AI dan yang nanti akan jadi pesertanya AI juga gitu. Menarik, 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 menarik. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Nah, kita mungkin pengen ini ya, nyobain ya. Kita coba Ayo dong. Kita coba ya. Kita coba. Nah, ini ada kita udah sempet coba ya. Ini kita bikin sebuah prompt ya. Nanti kita akan coba share live, tapi ini salah satu yang contoh yang kita coba bikin nih teman-teman nih. Ya, kita bikin sebuah prompt buat gambar 3 orang lelaki dari Indonesia melakukan podcast di bawah laut bersama Patrick SpongeBob gitu ya. Gitu ya. Patricknya mana tapi? Kok nggak ada ya ini? Mana SpongeBob? Nah, ini Oh, ada Patrick ya. Jadi di sini orang Indonesia, dia ada kasih beberapa opsi ini. Nah, gini nih. Ya, ada gini Patrick benar. Oke, sekarang kita mau coba lagi ya. Kita coba ini kita pakai Bing ya. Pakai Bing-nya. Coba kita apa nih? Contoh ya. Gambar. Idenya boleh liar, tapi jangan terlalu liar juga ya. Ini soalnya akan coba. biar yang bertanggung jawab ya. Ide-ide kreatif lah. Ini David. Apa? Indonesia Emas 2045. Seperti apa sih? Indonesia Coba, Emas coba. 2045. Apalagi ceritanya? Kita pengen lihat apa? Kotanya mungkin atau apa? Atau enggak kita Boleh. kita bikin aja dulu gini ya. Kita minta create, Ya, nanti kita refine ya. Oke. coba. Biar kita coba Indonesia Emas 2045 itu menurut Bing.
Oh, try adding a style. Oke, nanti coba kita lihat. Teman-teman, apa sih interpretasi dari... Oh, ini Aduh, nih. ini. Dikasih Ini emas beneran oleh dia. ini sebenarnya mungkin kota Saranjana sebenarnya. Iya benar. Bener di Kalimantan kan, Karanjana ya? Iya, Katanya ya. iya. Oke, oke. Nah, di sini ini ada salah satunya ya. Jadi Indonesia mah 2045 udah ada kota ini. Oke ya. Ini ada gedung-gedungnya memang emas beneran nih Hmm. oleh teman-teman AI ini ya. Terus ada drone-drone banyak di mana-mana. Oh, ini banyak drone. Oke, oke ya. Coba kita refine lagi ya. Boleh ya? Coba dibikin lebih realistis, Ben. Gimana? Apalagi prompt tambahannya? Indonesia Bebas 2045. Suasana Di kota santri. Suasana di kota apa apa santri. di kota santri ya. Indonesia mah 2000 santri. Ya kita cobalah ya. Apa pandangan mereka mengenai sana kota santri? Digital art. Nanti mungkin berikutnya kita coba style ya tadi ya. Mungkin style Oh, seorang pelukis Indonesia terkenal siapa misalnya Raden Saleh misalnya. Iya boleh oh tuh. iya, iya. Ya, jadi wah ini kota santri di mana nih? Oh, kalau gitu nggak usah kota santri. Coba Ya aja dengan Sal Raden Saleh gitu ya. dengan style Raden Saleh. Indonesia Emas 2004. Mencuri Raden Saleh. Emang gini Raden Saleh? Oh, lukis ini enggak, kayaknya enggak ya. Masih sih. Enggak, kayaknya lo harus bisa, harus mendefinisikan dengan lebih Lebih rinci. clear ya. Oke ya. Indonesia Mas tuh apa? Oke. Ini suasana kota gitu, misalkan gitu. Suasana kota Kota di Bandung lah ya. Indonesia, Ya, misalnya kota ya Bandung eh Di dalam masa depan, ya. berapa? Di masa depan, Di masa Indonesia Emas dengan style lukisan Avandi mungkin ya. Coba kita lihat. Dengan lukisan Avandi yang berharga 2 miliar dolar. berharga. Oh, benar. ternyata ada tulisannya 2 miliar dolar gitu. Berharga. Kursi goyang juga dia, kursi goyang. Wah, nah ini nih. Ini kok ada dua Twin Tower Petronas ini. Coba-coba gini. Nah, kita coba lihat ya. Ini kenapa ya? Apa? Oh, Tapi ini mirip yang nah, Strokes-nya kayak ada mirip. lumayan ya. Ya, ya. Yang sebelumnya sih Hmm, kayak mirip. siapa sih pelukis terkenal? Coba ya, kalau misalnya aku nggak tahu kalau Avandi mungkin agak ini. Coba misalnya Van Gogh ya, yang kayak tadi kan. Hmm, Lukisan Rembrandt ya, Imran. Rembrandt. Suasana kota Bandung memang kayak gitu ya. Nah, di sini kan disebutkan Indonesia emas ya. Kita coba nanti tanya yang tidak emas ya. Gitu. Tapi tahun 2045 ya. Enggak Rembrandt juga. dengan Avandi mirip ya. Menurut ya ini ya. Pokoknya ada titik-titik ini gitu. Oke. Ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Indonesia eh, atau ke Bandung di Tahun gitu. tahun Indonesia ya. tahun 2045. Tahun atau Bandung Indonesia. Indonesia di tahun 2000 dengan style lukisan. Ini ya kayaknya Ini nggak Ben. bermasuk. Apa? Dengan style lukisan Starry Night Van Gogh. Starry ini tulisnya gimana sih? Yes, RRY ya? look. Ya, RRI. Van Starry Gogh. Night Van Gogh. Apalagi yang ada kita perlu ya? Suasana kota betul. Apa namanya? Sini, sini, sini. Dan yang memunculkan makanan
khas Bandung gitu. Coba apa? Bajigur. Bajigur Surabi apa Kan yang khas kita coba Bandung ya? ya. Nah, bagus Nah, ini. Starry Diambil Night banget. Starry Night-nya doang. Tapi nah ini nih makanan khas Bandung nih. Tuh, makanya. Nah, Bagus lucu nih. juga ya. Lucu nih. Tuh, stylenya bener nih. Oh bener ya, Bandungnya kayaknya dapet nih. Bandung, iya. Angkot Ada gitu ya, angkot. angkot, ada angkot kan. Tuh, ininya tuh. Penginapan, gini-gini. Oke lah, Lumayan lah ya. lumayan. Ini seneng nih kita bisa mainan ini lama ya. Podcast ini kita coba-cobain. Eh, by the way, gue mau ini nanya dulu dong. Bing ini ya, Microsoft Bing ini gimana sih? Karena kan banyak orang sebelumnya kemarin ChatGPT. Kalau Bing ini gimana? Dia punyanya Microsoft, Microsoft bikin AI juga. Namanya Bing gitu ya. Kalau nggak salah sih si Microsoft tuh pakai OpenAI basis ininya buat Oh, GPT. oh gitu. Ya, Hmm. terus nanti yang lebih keren Bin ini produk si OpenAI-nya itu diintegrasiin sama produk Office-nya. Jadi Word, Hmm. Word, Excel, presentasi, Hmm. PowerPoint Ya, gitu ya. bisa Mereka nyambung bikin, semua ya. ya benar. Mereka bikin namanya itu Copilot gitu ya. Hmm. Jadi lu bikin, yang gue pernah lihat demonya ya. Misalkan kita mau bikin, Raki ini mau bikin deck gitu ya. Ya. Terus udah tahu idenya apa, terus mau langsung bikin di generate si decknya itu, bikin highlights-nya aja. Hmm. Terus misalkan suruh bikin deck presentasi dengan style misalkan si presentasi yang mana gitu ya. Hmm. Terus dia langsung mengenerate konten yang berbeda Hmm. Sesuai dengan dengan itu ya, dengan highlight tersebut ya. kombinasi. Ya. Termasuk As, data-datanya segala macam. ya, baik. Jadi tahun mulai dari sekarang menurut salah satu game changer bukan apa? Salah satu kurikulum SD ya itu adalah bagaimana membuat prompt yang tepat mungkin ya. Hmm. Gitu ya. Atau gua nggak tahu SD, SMP atau apa gitu ya. Jadi karena mereka salah satunya dengan teknologi yang udah available pada saat ini adalah bagaimana lu meng-create clarity untuk si mesin biar dia bisa bisa bekerja dengan optimal kan Iya, gitu. sangat, 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 sangat penting ini. Jadi kalau si apa namanya? Kalau kita lihat, tapi emang anak-anak sekarang sih sebenarnya udah sangat Udah ini ngerti juga ya. ya. Hmm. Udah ngerti idenya. Jadi kalau lihat game-gamenya anak sekarang tuh ada yang namanya Car AI, Hmm. karakter AI. Hmm. Itu udah mulai gitu ya, udah banyak lah gue lihat anak-anak mainan gitu bikin karakter pakai Hmm. AI. Jadi dia mendefinisikan karakter gitu, Hmm. Hmm. yang gitu-gitu. Iya, iya. Tapi ini ngebantu banget sih, apalagi ya si kalau Copilot itu sama kayak Clipper ya, Wan, ya. Hmm. Ya, ya. Microsoft Clipper yang tidak ada fungsinya itu dulu tidak ada manfaatnya bagi Sekarang jadi bener. kemaslahatan Karena gini umat. betul. Tapi betul itu juga sebetulnya visioner dari zaman dulu gitu. Cuman pada saat itu teknologinya belum ada. Belum nyampe ya. Oh. Ya. Gue pernah ngebahas di sebuah presentasi gue itu sebuah kegagalan inovasi Microsoft Clipper. Apa Jadi dia coba? ngomong apa nggak ada gunanya orang nggak pakai sekarang Ganggu mungkin. doang. Itu adalah kegagalan yang tertunda. Oh, betul betul. Apa keberhasilan yang tertunda, sorry. Karena memang Ya, belum ini ya, belum belum masanya mungkin juga ya. ini Disney nih. Ya, ini Disney. Ya, ya, ya. Coba Nah, bikin yang fotorealistik dong, Bin. stylenya realistik gitu. Oh, Mm-mm. oh, foto realistik jadi ininya. Apa Iya, namanya? Promnya kita ganti. iya, bikin Misalnya foto kota Bandung gitu misalkan. kota Bandung Tah, realistik pada tah, tahun 2045. 2045 dengan memunculkan Hmm. bukan makanan ya, misalnya apa? Oh, dengan memunculkan kampus
ternama ya Hmm. di kota Bandung. ITB dong. Ya kita lihat aja menurut AI. Ya, Siapakah? Apakah kampus ternama? Yang menurut benar. AI. Dia nggak bilang apa-apa. Masa Bandung realistik ini? Coba kita lihat ya. Iya, tapi gambar ini. Ini mungkin dibikinnya nanti di Ciumbulit kali ini Iya, kotanya. ini ada bagus sekali nih. Kota Bandung. Apa? Foto realistik kali ini nih, coba Bro. Foto realistik ya. Di ini pakai bahasa Inggris fotorealistik. Oh gitu. Itu ya. Gini aja. 2014 with District of Bandung sih. With apa namanya? Prominent University. Oh, prominent higher institution. Oh, Oh, ya. kalau institution langsung institute. Oh, Lo mengarahkan AI lo. oh gitu ya. Kalau prominent Karena kalau university university pun apa? itu sudah di Sumedang 2045 itu. Kabupaten Sumedang masuknya. Oh, ya Sumedang ya, udah nggak ada lagi ya di. Enggak juga ya. Coba-coba nih ya, nggak ada prominennya lah. Oh, atau kita sebutin area mungkin nggak ya? Jalan Dago gitu ya? Coba aja. Bandung, of Bandung, of Jalan Dago, Ada portal yang segala tuh. Jalan Dago. Nongkrong. Betul. Jalan Dago in Bandung. Describe Habis an ini lo image that cobain, doesn't. habis ini lo Ya? cobain tahun 1930, Bin. Jadi ada ininya ya. Kita ganti apa tadi? Kolonial era. Tapi coba lihat ya, Jalan Dagonya ya bisa ini sih. Ini mirip Aku. Sukajadi ini. Bukan Jalan Oh iya, Dago ini, Sukajadi. jadi sudah jadi. Ini Sukajadi nih dari Bandung ini PVJ nih di kiri nih. 2045 ternyata menurut AI masih tiang listrik dan kabel Ya kabel. bersiliweran ya. Nah, ini ya mungkin ya. Nah, ini ada seorang Mojang Bandung. Ini ya bisa lah ya. Coba kita sekarang coba Ciwok itu deh, Ciwok. Ciwok 1930 ya. Coba a robot made of analog stereo equipment digital art. Keren juga ya. Oh iya betul ya. Ternyata. Oh, ini benar ini mah. Tapi bukan Dago, ini mah Braga mungkin gitu ya. Iya, Hmm. Tapi ya inilah ya. Make sense-nya tuh pada kumpul-kumpul gini. Lucu ya. iya bagus nih. Jadi dia kayaknya lebih bagus kalau lo minta ke belakang daripada ke Ke depan. depan. Oh, Mm-mm. Tuh ada tante. Noni noni. coba. Tapi gue pengen tahu ya. Bandung City di tahun Itu kan nagih kan? lima Iya, ratus dua puluh tiga iya beda. In year 523. Jangan jalan dagu, Bandung aja kali. Iya. Ya nggak apa-apa nanti coba-coba kita lihat. Dago tuh sampai 1900 masih hutan. Masih nggak apa-apa mungkin kita lihat. Wah, ini Bandung ya kalau gitu ya. Gimana sih? Masa tak in year 532 dia nggak ini ya salah mungkin gue ya. Lo ekstrim sih. 523. Mungkin 523 BC, before century. Coba ya before century.
Lu makin aneh nih. Jadi gue pengen imajinasi apa di dinosaurus atau enggak ya? Atau dia nggak punya referensinya aja sih Gak punya akhirnya. sih betul. Heeh. Ada yang mana gitu. Jadi karena nggak ada referensi ya betul ya. Tuh dia udah 5 minute wait nih. Gila abusive banget. Sian loh Bos. ya. Sedih. Kasihan, kasihan, kasihan. Oke, tapi yang penting teman-teman kelompok capir semua udah punya pandangan lah ya. Bisa ngapain ini dan ya seperti awal-awal ChatGPT juga kan kita mulai langsung nulis apa saja dan mencoba deh. Kalau udah mulai bosen akhirnya memang mulai kepake untuk hal-hal yang bener kepake gitu. Dulu kan ChatGPT, gimana? Bikin nih surat kayak gini, wah gitu. Tapi akhirnya berjalan waktu ya udah akhirnya beneran untuk yang penting-penting aja. Jadi mungkin apa namanya kelompok capir semua kalau ada usulan ya, usulan terus udah gitu pandangan, oh ini kayaknya bisa dibikin kayak gini atau ada area lain yaitu selain Microsoft Bing mungkin ada yang lain yang kita bisa pakai juga ya tools-tools AI yang menarik. Silakan share nih ya di kolom chat. Bukan di kolom chat, di kolom komen, biar kita bisa share nanti, ngobrol lagi. Oke? Selamat datang di masa depan, teman-teman. Sekali lagi ya, ini adalah menurut gua salah satu apa namanya beberapa bulan terakhir. ChatGPT itu awal tahun ini atau iya kan belum terlalu lama kan? Tahun kemarin deh ya. Tahun kemarin ChatGPT. Hmm. Hmm. Oke. Ya berarti tahun-tahun yang the years of living dangerously itu sekarang the years of innovation that wild ya menurut Innovation. wild innovation gitu. Jadi sampai ketemu teman-teman kelompok capir semua, stay health and keep creative. Bye bye. Bye bye.